Halo guys, welcome to Bahasa Booster bareng aku Ari, Head of Teachers di Bahasa Booster. Nah, siapa di sini yang kalau lihat soal structure tuh bawaannya pengen skip karena males ngafalin rumus tenses yang tepat? No worries, tenang ya. Sebenarnya TOEFL itu nggak perkara rumus tenses kok ya. Tenses pun sebenarnya cuma 3 yang diujikan ya. Jadi ngapain ngafalin 16 tenses itu ribet banget ya. Dan di sini kita bakal bedah 15 soal TOEFL structure yang paling sering muncul khususnya ya. Tapi kita nggak bakal pakai cara ngafalin rumus ya. Kita bakal pakai logika dan pola biar kamu bisa jawab cepat alias satset. Jadi siapin catatan kalian karena trik yang bakal aku kasih ini sering banget nyelamatin skor murid-murid aku loh ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Let's see. Ding ding. Nah, kalau soalnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa tuh? Coba aku kasih waktu sekitar 15 detik, 10 detik maybe ya untuk mengerjakan. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah ini soal yang menurut aku paling basic teman-teman ya, karena hampir semua soal nomor 1 sampai 15 tuh pakai model yang kayak gini, yaitu tentang subjek dan verb ya. Kalau kita perhatikan ya, kalimat di soal itu belum ada subjek verbnya sama sekali teman-teman. Tahu dari mana? Biasanya polanya tuh depannya udah kosong duluan nih teman-teman. Belum apa-apa udah kosong ya, ya kemungkinan ada subjek verb yang hilang di situ ya. Nah, terus kalau kita lihat setelah bagian kosong, a necessary dimension for ya. Ada for, ini kita sebut preposition ya. Dan seterusnya sampai belakang. Itu nggak ada verb sama sekali. Tidak ada kata kerjanya ya. Nah, otomatis ini kalimat belum ada kata kerja, padahal kata kerja itu wajib ada ya. Verb-nya harus kita kasih karena belum ada ya. Nah, sebelum verb itu harusnya kan ada subjek. Nah, berarti kalimat ini kurang subjek dan verb. Dan yang bisa jadi subjek verb otomatis yang bravo. Subjeknya time, verb-nya is. Gitu, teman-teman. Kalau kita lihat yang alpha, nah alpha ini kan nggak ada subjek verb-nya ya, teman-teman. Once in time, in. Ini tuh salah satu preposisi ya, by the way. In, on, at, for, by. Itu semua kita sebut preposisi dan ketika suatu kata diawali preposisi, dia tidak bisa jadi subjek. Never, nggak akan pernah. Silakan dicatat ya. Jadi yang alpha ini jelas salah karena pertama kita butuh subjek dulu. Ini subjeknya aja nggak ada, jadi well, otomatis salah ya. Kalau yang Charlie? Ada, oke. Subjeknya the time, tapi verb nggak boleh hilang ya. Dalam satu kalimat wajib ada minimal banget satu subjek dan satu verb. Kalau salah satunya hilang, bye-bye. Kalimatnya udah pasti grammarnya salah ya teman-teman. Oke, jadi yang Charlie juga otomatis salah. Gimana kalau D, Kak? D itu kan ada subjeknya it, verbnya is, betul. Tapi kita ngapain butuh objek ya di situ time? Pelengkap tambahan gitu kan ya, kan nggak perlu. Ah, ini perlu dicatat teman-teman di nomor 1 sampai 15 kita wajib cari pilihan jawaban yang memang kita perlu. Ketika ada, kata-kata yang ditambahkan yang sebenarnya kita nggak perlu, itu wajib dihapus ya. Jadi otomatis delta ini salah karena kayak, ngapain ditambahin time, ini kan udah ada penjelasannya panjang bahkan ya di soal gitu. Jadi delta jika otomatis salah jawabannya bravo. Teman-teman nggak perlu hafalan rumus, nggak perlu tahu juga ini makna secara keseluruhan apa kalimat ini ya. Intinya verb-nya belum ada, subjeknya belum ada, berarti kita butuh subjek verb. Gitu deh. Right. Yang betul coba kasih komen, kasih tanda bahwa kalian selamat di nomor 1. Kalau belum selamat di nomor 1, berarti kalian perlu belajar lagi atau mungkin bisa perbanyak vocab-nya juga ya, karena, mengetahui vocab, tahu mana subjek verb itu adalah salah satu hal yang paling basic dalam TOEFL, khususnya TOEFL structure ya.
Oke, kalau gitu kita coba lanjutkan ke nomor 2 teman-teman ya. J.K. Jonah Kersey, kosong, the world record in the heptathlon in the 1988 Olympics, also won the long jump in the year. Nah, kalau soalnya kayak gini jawabannya apa tuh? Coba aku kasih waktu 10 detik. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mari kita coba cek jawabannya ya teman-teman. Nah, kayaknya mungkin tadi beberapa ada yang mikir ya, kayak, ngapain sih komanya dibaca gitu ya. Harus banget ya komanya dibaca, harus teman-teman. Why? Karena ada koma, nggak ada koma itu mempengaruhi jawaban ya biasanya di TOEFL. Jadi perlu banget kita notice, kita aware, kita pahami, oh ini ada koma nih di sini. Itu biasanya menunjukkan clue tertentu dan bahkan seringkali mempengaruhi jawaban ya. Oke. Nah, kalau ada tanda 2 koma ini kan berarti dia suatu keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan itu berarti menerangkan apa? Of course, tentu saja menerangkan kata sebelumnya yaitu Jackie Joyner Kersey ya. Yang mungkin merupakan nama orang gitulah ya, anggap aja. Nah, otomatis kalau dia orang, penghubung yang tepat, ini kalau kita lihat polanya ABCD semua semacam penghubung ya teman-teman. Jadi kita tugasnya nyari penghubung yang tepat nih, kebetulan penghubungnya beda-beda semua. Kalau orang pasti antara hu ini ya, which kan untuk benda ya, jadi itu dari awal bisa kita eliminasi dulu. Nah sekarang bedanya apa nih, whose, whoever, sama who. Kita lihat yang alpha dulu. Kalau whose itu adalah sebenarnya suatu kepemilikan ya, dan nggak harus manusia. Ya kepemilikan kayak artinya nya gitu. Misalnya, people whose house is huge have a lot of money. Orang-orang yang rumahnya adanya itu kan kepemilikan ya, rumahnya si orang tadi yang rumahnya besar punya banyak uang, misalnya seperti itu. Nah, berarti otomatis setelah whose ini perlu subjek verb lagi ya sebenarnya. Mhm. Yang apanya, kenapa, deskripsinya gitu kan. Heeh. Nah, di sini setelah whose cuma setting, nggak ada subjek verb-nya, otomatis yang alpha salah ya, gitu deh, heeh. Kalau yang Charlie, whoever, sama yang delta who, ini kali ini sama nih, sama-sama set, cuma bedanya satunya whoever, satunya who. Nah, bedanya whoever kalau mau diartikan tuh artinya siapa pun, ever. Jadi kalau teman-teman ketemu ever itu ada makna pun ya. Siapapun, kapanpun, dimanapun, tergantung kata tanya di depannya apa. Siapapun. Nah, siapapun ini kan nggak jelas ya teman-teman orangnya. Kayak ya udah siapapun, random people gitu kan ya. Tapi kan di sini orangnya sudah jelas bernama Jackie Joyner Kersey gitu kan ya. Jadi otomatis kita nggak bisa pakai whoever gitu teman-teman. Otomatis jawabannya yang tepat adalah delta. Who. Ini kalau mau diartikan bukan siapa ya. Artinya yang, tapi digunakan untuk menjelaskan orang. Jadi Jackie yang gitu teman-teman. Oke, yang set itu apa ya? Yang set record gitu ya. Set apa sih? Sometimes I know the English but I don't know the Indonesian. Ngerti bahasa Inggrisnya, tapi kalau suruh nyari Indonesianya kadang connect, kadang nggak, depends ya. Anyway, secara pola, secara rumus yang betul delta ya. Very good. Coba, tandai itu yang benar siapa aja, kasih tahu aku di kolom komentar ya, Karena kalau, "Oh, kayaknya nomor 2 masih banyak yang salah nih," berarti teman-teman perlu belajar lagi tentang penggunaan penghubung-penghubung klausa ini ya. Heeh, ada yang namanya adjective clause, ada yang namanya adverb clause. Ini khususnya adjective atau relative clause ya kita sebutnya. Gitu deh. Oke, kalau gitu
Kalau teman-teman mau ada pertanyaan by the way boleh banget ya, silakan tulis aja di komen, terus mungkin kita akan coba bantu jawab, gitu deh. Alright, next kalau gitu kita coba lanjutkan ke nomor 3. The fossilized remains of a type of camel, blah blah blah, a dog, have been found in the Badlands of South. Right. I will give you 10 seconds, seperti tadi ya, 10 detik untuk coba jawab ini. Kalau butuh waktu lebih, silakan di-pause videonya ya. Silakan. 7, 8, 9, 10. Oke, mari kita coba bahas bersama jawaban untuk nomor 3. The fossilized remains of a type of camel. Oke, anyway, sebenarnya kita bisa tahu ini tipe soal apa dari pilihan jawabannya ya. Hmm, Kalau kita lihat pilihan jawabannya ini semua modelnya suatu comparison, perbandingan ya kan. More large, larger than, larger, larger. Jadi kata kuncinya sebenarnya mencari bentuk perbandingan yang tepat. Mhm. Bentuk perbandingan yang tepat otomatis sebenarnya sudah kelihatan yang Bravo ya, heeh. Ini pendekatan secara makna pun bisa kalau teman-teman lebih suka makna ya, karena biasanya murid-muridku pun kayak, "Saya lebih suka memaknai Kak," that's fine selama memaknainya benar saya nggak ada masalah, gitu ya. Jadi secara makna pun tidak lebih besar daripada gitu kan ya. Kan ketika kita membandingkan pasti ada daripada gitu kan ya. Lebih besar daripada X, W lebih besar daripada Z gitu kan. Aku lebih ganteng daripada dia, misalnya gitu ya. Kalau protes ke mantan kah atau ke apa, lah kok jadi curhat. Gitu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya secara makna, secara rumus, ini milih Bravo sudah cukup ya, yang lain kan nggak ada then-nya. Sedangkan ketika kita compare, membandingkan, wajib ada then, daripada, gitu. Jadi ya otomatis jawabannya yang Bravo, kita nggak perlu lihat ini soal, apa, kalimat secara utuhnya maknanya apa gitu ya, ini present tense past tense, apapun itu not important, nggak penting ya, langsung ke Bravo aja. Karena TOEFL structure itu kan soalnya ada 40 teman-teman. Tapi waktunya berapa? 25 minutes, hanya 25 menit ya. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan 40 soal dalam 25 menit? Berarti kurang lebih satu soal itu sekitar 30 detik maksimal ya. Itu pun kalau dipakai utuh 30 detik, teman-teman nggak akan ada waktu buat ngecek ulang atau apapun. Kayaknya nggak bakal ada waktu sih buat ngecek ulang. Jadi harus terbiasa yakin menjawab cepat gitu ya, yakin menjawab cepat, yakin menjawab cepat kayak gitu. Tapi yang namanya yakin menjawab cepat itu juga pasti perlu latihan ya. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, time management-nya silakan dilatih ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke nomor 4. Gorillas are quiet animals, comma, blah blah blah. They are capable of making about 20 different sounds. Baik, 10 detik dari sekarang. One, two, three. Oke, 10 detik sudah berlalu. Right, kali ini A, B, C, D sebenarnya semacam penghubung semuanya ya, tapi model penghubung yang dipakai agak beda-beda nih teman-teman. Whether ini punyanya noun clause, which itu cenderung punya adjective clause ya sebenarnya. Even though itu punya adverb clause, as well as tidak ada di manapun. Oke, bukan bukan noun clause, bukan adjective clause, bukan adverb clause ya, penghubung biasa as well as itu ya. Mhm. Nah, mungkin karena ini beda-beda jenis klausalnya, kita lebih ke melihat maknanya juga ya. Jadi kalau kita lihat ini klausa pertama, gorillas are quiet animals. Quiet, apa, quiet itu diem, sepi, pendiam ya. Mhm, diam. Udah tulis aja diam gitulah ya. They are capable of making about 20 different sounds. Diem
Tapi di sini 20. Nah, aku sendiri ketika ngomong tapi di sini berarti kan ide yang berlawanan ya, teman-teman. Diem, tapi suaranya macem-macem. Nah, tinggal dicari tuh dari A, B, C, D yang menunjukkan kontras adalah yang Charlie. Even though, meskipun ya. Gitu, teman-teman. Biasanya kalau penghubungnya kayak beda-beda, kayak ini nggak ada pola tertentu nih, apakah ini noun clause, adjective clause, adverb clause, cenderung ke makna biasanya. Jadi silakan coba dicek maknanya. Cek makna ini pun nggak perlu seluruh kalimat ya, inti deskripsinya aja apa. Oh, di awal dia ngomong diem, di akhir 20 suara. Nah, ini kan bertolak belakang ya. Nah, jadi langsung cari aja mana pilihan jawaban yang menunjukkan makna yang bertolak belakang itu. Oke, masih aman sampai nomor 4? Kalau masih aman, kita lanjut ke nomor 5. Mhm. Although the Earth's chemical composition had been studied for years, only toward the end of the 19th century, blah blah blah, as a discipline in its own right. 10 seconds, 10 detik dari sekarang. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jawabannya, oke. Ini panjang ya, teman-teman. Cuma ini aku kasih tips biar hemat bacanya ya. Kalau teman-teman kan udah ketemu although ya di awal, itu kan suatu penghubung. Penghubung ini akan efektif sampai ketemu koma. Jadi sampai koma ini teman-teman nggak perlu pusingkan makna, grammar, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti betul dan nggak ada kaitannya sama jawabannya ya. Serius. Itu yang sebelum koma nggak ada kaitannya sama jawaban, nggak akan membantu teman-teman untuk menemukan jawaban yang tepat. Jadi fokus ke setelah koma aja. Mhm. Right. Dan setelah koma itu diawali dengan only, teman-teman. Nah, only. Ketika suatu klausa diawali kata bermakna negatif, salah satunya only ya, kata bermakna negatif, aku tandai gini aja, itu kita inverse, kita inversi ya, inversi itu berarti susunannya dibalik. Heeh, biasanya kan kita susunannya subjek dulu baru verb ya. Nah ini kita balik, verb dulu baru kemudian subjek ya. Mhm. Oke. Nah otomatis, sampai sebelum kosong ini verbnya belum ada ya. Toward the end of the 19th century itu kan keterangan waktu. Berarti langsung aja nih dari A, B, C, D yang diawali verb cuma bravo kan, wes. Verbnya bravo atau bisa juga kita sebut auxiliary ya, kata bantu, kata kerja bantu, kemudian subjeknya geochemistry. Gitu teman-teman. Jadi toward the end of 19th century ini bukan subjek ya, itu kan keterangan waktu. Keterangan itu nggak bisa jadi subjek. Keterangan ya keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu itu ya keterangan namanya kan, bukan subjek. Jadi itu belum ada subjek, belum ada verb, tapi karena diawali only, susunannya dibalik. Verb atau auxiliary-nya dulu, baru kemudian subjek. Gitu deh. Biasanya pola negative inversion ya ini namanya, negative, inversion, like this. Inversi itu tadi ya dibalik ketika diawali negatif. Heeh, gitu. Jadi biasanya pola negative inversion emang kayak gini, teman-teman akan ketemu dulu nih kata bermakna negatif, terus kemudian langsung cari tuh jawaban yang verb atau auxiliary-nya dulu baru subjek. Belakangnya udah nggak usah dicek, pasti benar. Yang dites, yang diujikan itu hanya susunan verb auxiliary-nya dulu, baru subjek. Gitu deh. Yang alpha, when itu penghubung, nggak perlu kan kita butuhnya verb ya. Oke, then juga salah, S juga salah. Jadi jawabannya yang bravo. Masih aman atau tidak aman nih sejauh ini ya? Kayaknya makin ke belakang makin wow gitu ya. But that's too full ya. Kalau gampang semua akan dapat nilai 600 ya. Dan semua akan dapat beasiswa. Nggak seru dong hidup ya.
Life is a competition. Oke. Mari kita lanjut ke nomor 6 kalau gitu ya. Because the wood of the dogwood tree is very hard, comma, blah 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 is used for objects, comma, such as roller skate wheels, comma, in which hardness is desired. Mhm. I'll give you 10 seconds from now. 10 detik ya. 6, 7, 8, 9, 10. Alright, I think this one is so easy ya. Kayaknya yang ini cukup mudah. Lagi kayak tadi teman-teman ya kan, ada penghubung, berarti ini udah nggak perlu diperhatikan sampai koma. Intinya kalau ketemu penghubung di awal sampai koma itu anggap aja done, udah selesai ya. Dia udah pasti benar dan nggak ada hubungannya sama jawaban setelah koma, gitu aja. Jadi nggak usah buang-buang waktu dan tenaga untuk mikirin itu, langsung aja fokus ke setelah koma. Setelah koma itu harus, klausa gitu kan bentuknya, klausa utama. Ada subjek, ada verb. Nah, di sini kosong, terus verb is used. Berarti kan kurang subjek aja gitu kan. Dan dari A, B, C, D yang bisa jadi subjek adalah bravo, gitu. Easy, right? Yang alpha penghubung, Charlie juga bisa kita sebut penghubung, delta juga penghubung. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman perhatikan polanya tadi ya, penghubung, bla cari koma, ya tutup, that will be easy. Pasti akan mudah ya. Right then. Semoga masih aman ya, karena kita akan masuk ke nomor 7. Number 7, in hot dry regions, the sun's heat causes the outer layer of rocks, blah blah blah, comma, a process called exfoliation. 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. Ta-da! Oke, ya. Ini tentang to infinitive ya, teman-teman. In hot dry regions, ya ini sebenarnya boleh-boleh aja ditutup, karena itu suatu keterangan ya, sampai koma itu keterangan. Jadi nggak akan ngaruh sama jawabannya. Mulainya dari sini, the sun's heat, panas matahari itu kan, cause the outer layer of rocks, menyebabkan lapisan luar dari rocks, apa itu rocks, batu ya, apa, menyebabkan apa, ya gitu kan. Menyebabkan lapisan itu expand, meluas, memuai ya, meluas, memuai and peel away, rontok gitu mungkin ya. Dan proses itu disebut exfoliation gitu teman-teman ya. Oke, ini kalau di kelasku biasanya aku ajarinnya ini namanya main verb sama supporting verb ya. Heeh. Jadi kan karena, oh kata kerja utamanya udah ada nih, cause. Berarti kita nggak boleh isi, kata kerja utama lagi, kecuali ada penghubung. Jadi kayak are, ini nggak boleh, itu kata kerja utama. Expands, verb satu pakai s, ini juga nggak boleh. Apalagi delta, ini ada subjek lagi, subjeknya kan sudah ada. Ini juga tidak boleh. Jadi kita isi dengan supporting verb, verb pendukung gitu ya, verb penjelas tambahan istilahnya kalau di bahasa booster kita sebutnya. Jadi bentuknya seperti verb, kayak oh expand, peel itu kan verb satu ya, tapi dia ada to-nya. Nah, to ini yang mengubah fungsinya menjadi suatu keterangan tambahan. Anggap aja seperti itu ya. Mhm. Untuk menjelaskan lebih lanjut, oh menyebabkan lapisan luar kan tadi, cause the outer layer, menyebabkan lapisan luar ini menyebabkan apa gitu kan ya. Jadi apa, kenapa? Nah, menjelaskan lebih lanjut seperti itu fungsinya teman-teman. Oke, dan of course supporting verb ini nggak cuma ini ya, masih ada yang lain yang kita pelajari di kelas. Gitu teman-teman. Oke, seperti itu, right? Jadi jawabannya yang bravo. Masih aman sejauh ini? Semoga masih aman ya.
karena kita akan lanjut ke nomor 8. Alright. Cukup singkat, biasanya yang singkat ini agak-agak ya. The lower blah 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 in a room, the more slowly our eyes focus. 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okay, the lower, the more. Ini comparison juga ya. Cuma aku lupa deh namanya ya. Tapi yang jelas ini comparison-nya ada 2 ya, depan belakang gitu ya. Ciri-cirinya kayak gini. Depan comparison, the lower, belakang comparison juga, the more, dan sebelum comparison yang kedua ada koma ya. Gitu. Ini perbandingan perbandingan apa istilahnya, simultan gitu. Sama kayak ini loh teman-teman, ekspresi the more, the merrier. Aha. Kalau di bahasa Indonesia lebih banyak lebih baik gitu kan ya. Lebih banyak lebih seru. Depannya lebih, belakangnya juga lebih. Nah, cuma bedanya kalau teman-teman ketemu comparison seperti ini, kita nggak perlu then ya. Tadi kan kita pelajari di awal perlu then, no longer then, karena cuma satu comparisonnya. Tapi kalau ada 2 kayak gini, nggak perlu then, gitu. Ini perbandingan 2, apa namanya, aku lupa istilah teknis atau ilmiahnya ya. Oke, cuma, yang perlu kita lihat di sini sebenarnya bukan bentuk perbandingannya sih, lebih ke makna dari ABCD-nya teman-teman ya. The lower bla 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 in the room. Lower. Lower kan lebih rendah ya. Berarti kita cek yang lebih rendah dalam suatu ruangan itu apanya sih? Apakah A, the level of lighting, berarti kan tingkat pencahayaan ya. Kalau yang B, tingkat cahaya. Beda ya. Satunya tingkat pencahayaan, satunya tingkat cahaya. Gitu. Kalau pencahayaan itu terkait dengan yang kita kontrol, lampu misalnya ya. Kalau tingkat cahaya itu lebih luas lagi. Cahaya matahari misalnya, itu juga termasuk lights. Gitu deh. Oke. And then yang C, leveling of light. Leveling itu berarti peningkatan cahaya? Kayaknya kurang pas ya. And lighting is level. Nah, ini biasanya kalau kita pakai bentuk 2 perbandingan kayak gini nggak perlu subject verb sih di bagian yang depan. Lagian kalau diartikan juga aneh kan ya. Mhm. Pencahayaan adalah tingkat gitu kan. Apaan tuh? Gitu. Jadi kayaknya sih yang paling cocok alpha ya. The lower the level of lighting in a room, jadi makin rendah tingkat pencahayaannya, gitu. Makin the more slowly our eyes focus. Makin lambat mata kita jadi fokus. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ini secara makna sih, secara makna yang cocok alfa. Karena di dalam ruangan itu kan yang kita bahas tingkat pencahayaannya ya. Ya, sama kayak teman-teman bikin konten atau selfie, foto kan pencahayaan kan, lighting, bukan light tapi lighting. 'Cause that's something we can control, itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Seperti itu teman-teman, oke? Nah, by the way, teman-teman masih sering kejebak nggak sih di soal-soal kayak gini? Kalau sering terjebak, tenang ya, polanya itu sebenarnya bisa dipelajari tanpa teman-teman harus hafal banyak rumus. Kalau kita lihat kan polanya tadi sebenarnya kebanyakan tentang subject verb misalnya ya, terus penanda koma tadi, gitu kan. Terus kalau ada macam-macam penghubung misalnya ini menjelaskan apa gitu kan ya, atau secara makna gimana gitu. Jadi nggak semuanya sebenarnya tentang rumus. Kalaupun ada rumus itu sebenarnya ada basic-nya ya, rumus-rumus dasar yang wajib teman-teman pakai dan yang teman-teman nggak perlu bingung gitu ya. Dan itu sebenarnya semua kita pelajari di berbagai macam kelas yang ada di Bahasa Booster ya, khususnya untuk TOEFL kita punya TOEFL Strategy Lab,
TOEFL Structure Booster, dan TOEFL E-Course yang mungkin nanti akan aku bahas lebih lanjut di akhir video. Gitu deh. Now, mungkin kita coba lanjut dulu ke nomor 9, teman-teman. Oke. Blah blah blah, comma, Sarah or Jewett. I don't know how to pronounce the name ya. Nggak tahu pronunciation namanya. But yeah, comma, a 19th century writer, comma, read widely in her family's extensive library. 10 seconds from now. Oke, sudah 10 detik ya. Oke, nice. Sebenarnya ini polanya mirip ya kayak sebelumnya, cuma bedanya kalau tadi kan ada penghubung, penjelasan bla bla bla, koma, kosong setelahnya ya. Kali ini dibalik, kosong, koma, terus ada penjelasannya, subjek, verb, dan lalala gitu kan ya. Mhm. Ya berarti tinggal dibalik aja. Ingat di sini ada koma kan? Berarti sebelum koma itu adalah suatu penjelas tambahan ya. Dan penjelas tambahan bisa dikasih apa? Biasanya sih kita pakai penghubung punya adverb clause ya. Although, because, even though, when, while, kayak gitu-gitu. Jadi ini yang paling tepat delta, teman-teman. Oke. Gimana kalau A, Kak? A itu kan penghubung juga, that. Betul, that itu suatu penghubung, konektor ya. Tapi that itu nggak bisa dipakai di awal sebelum koma, gitu. Dia nggak boleh ada koma. Karena ketika that itu jadi penghubung di awal, like literally di awal kalimat langsung tiba-tiba that she received bla 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 gitu ya. Dia akan berfungsi sebagai subjek utamanya gitu. Yang ini kita sebut sebagai noun clause ya, teman-teman. Mhm. Sedangkan di sini kan subjeknya udah ada. So that's impossible, nggak mungkin ya. Subjeknya udah ada jadi nggak bisa kasih subjek lagi. Gitu. Jadi yang alfa penghubungnya kurang tepat. Bagaimana dengan yang lain? Ya seperti yang teman-teman tahu, yang lain tidak diawali penghubung ya kan? Ya sudah otomatis salah. Masih aman sampai nomor 9? Semoga masih. Karena kita akan lanjut ke nomor 10 ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, boleh langsung ketik aja di komen, nanti kita akan coba bantu jelaskan ya. Right, nomor 10. In the early 20th century, the Model T automobile was mass-produced and sold at a price blah 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 could afford. Alright, 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds up. Okay. Alright then. Ini mungkin kalau teman-teman belajarnya masih awam banget gitu ya, kok, "Oh ini, verb-nya ada banyak, ada 2 gitu ya, ada 3. Berarti ini butuh penghubung nih," gitu. Iya, memang secara garis besar butuh penghubung sih ketika verb-nya bertambah ya teman-teman, heeh. Cuma, ada cumanya nih. Kita lihat satu-satu dulu deh dari yang alpha ya. The average person who, kalau kita pakai yang alpha, penghubungnya itu setelah subjek. Padahal di sini kan kayak udah sold at a price gitu kan. Udah ada objek, harusnya penghubungnya di sini nih, misalnya that gitu ya. At a price that the average person could afford. Jadi nggak di belakang di sini. Kan penghubung dulu baru subjek verb gitu teman-teman ya. Nggak ada ceritanya, "Oh subjek dulu deh, habis itu penghubung." Gitu, oke. Ya ada sih beberapa case seperti itu, cuma kebanyakan tuh penghubung dulu, baru kemudian subjek verb. So, alpha nggak bisa. Yang Bravo, that the average person, ini banyak benar penghubungnya ya, heeh. Mungkin teman-teman, "Oh berarti jawabannya yang Bravo Kak, karena that di awal." Iya sih, tapi ngapain dikasih who lagi? Satu aja, kan ini verb-nya cuma
satu di belakang yang kita hubungkan ya. Jadi kita hanya perlu satu penghubung that. Who-nya nggak usah, kalau dikasih who, salah, kita harus nambah verb lagi di belakang. Jadi bravo tidak bisa. Yang Charlie and the average person could afford and sold at a price and ini kayaknya kurang pas. Banyak pula N-nya ya. Oke, secara makna kayak, oh mobility automobil diproduksi secara masif ya, dan dijual pada harga dan orang-orang rata-rata bisa membeli. Dijual pada harga dan orang-orang enak kan ya? Heeh. Karena N ini tidak menjelaskan pada harga yang apa, dia kayak memberikan poin yang beda. Meskipun N itu memang fungsinya menghubungkan subjek verb juga ya, tapi secara penghubungan makna nggak cocok. Berarti jawabannya yang delta dong, Kak? Iya. Delta kan tapi nggak ada penghubung, nggak apa-apa. Nada bicaraku kayak Bang Mongol ya, kalau teman-teman suka apa podcast horor gitu-gitu pasti atau komedi mungkin ya. Kayaknya dia stand up comedian juga. I don't know. Pasti tahu Bang Mongol. Anyway, mhm, kenapa delta ini bisa padahal nggak ada penghubungnya? Ini namanya reduced clause ya. Tapi sebenarnya di bahasa booster kita nggak bilang ini reduced clause ya. Ya adalah nanti materinya ya. Intinya sebenarnya itu awalnya ada that atau which-nya juga teman-teman. Tapi kalau ada that-nya tadi kan benar ya, that, terus subjeknya the average person, verb-nya could afford. Tapi that-nya ini bisa kita hapus teman-teman, jadi langsung subjek verb itu betul. Ya, jadi ini suatu pengecualian, boleh teman-teman catat. Ketika kita mau menambahkan subjek verb baru, tidak selalu harus ada penghubung ya. Ada beberapa case yang penghubungnya hilang seperti di sini. Gitu deh. Oke, ini namanya reduce clause. Masih aman nomor 10? Biasanya nomor 10 ini soal yang sering menjegal ya. Menjegal. Heeh. Iya, tapi itu termasuk yang jarang muncul kok teman-teman ya. Cuma ya kita kan wajib ekstra waspada ya. Kan lumayan gitu. Misalnya satu soal benar pun bisa menyelamatkan skor kita ya kan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang strateginya, boleh silakan klik link di deskripsi video nanti mungkin ya, atau langsung coba chat admin. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Not only bla bla bla, all the positive charge of an atom, it is also the side of the weight of every atom. Okay, 10 seconds from now. 7, 8, 9, 10. Alright. Not only, kalau teman-teman masih ingat only tadi, sama lagi polanya ya kan. Sebenarnya TOEFL structure itu semuanya tentang pola teman-teman. Selama kita bisa ngerti polanya tuh enak kok. Kayak intinya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma kosakatanya aja mungkin yang digonta-ganti ya. Tapi secara susunan, secara strukturnya itu ya sama gitu kan. Oke, not only. Negative inversion kan tadi ya, diawali negatif, not only kali ini ya. Kemudian langsung verb atau auxiliary-nya dan subjek. Belakangnya nggak usah dicek karena pasti benar. Kita cukup pastikan ada verb atau auxiliary dulu, baru kemudian subjek. Dan satu-satunya jawaban yang punya susunan seperti ini adalah alpha. Does dulu, baru subjeknya the nucleus. Ya kan? Yang lain nggak? He, itu sudah subjek. The nucleus subjek. Holds juga verb sih, teman-teman. Tapi dia bukan auxiliary ya. Harus kayak gini nih. Auxiliary-nya tuh biasanya do, does, did, terus to be, is, am, are, atau have, has, had ya.
Mhm. Nggak bisa verb biasa kayak hold gini, ini kurang pas. Jadi mungkin amannya ini sih, diinget-ingetnya, negative plus, auxiliary plus subject plus verb. Gitu teman-teman, heeh. Jadi susunannya seperti ini. Oke? Mhm. Gitu deh. Alright. Silakan dicatat kalau kalau belum dicatat ya, karena itu tadi termasuk yang biasanya at least muncul satu di TOEFL itu ya. Lumayan kalau teman-teman sudah pastikan satu soal benar. Right, kita lanjut ke nomor 12. The wind rippled sand at California's college dunes resembles 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, time's up. Mhm. Resembles, ini kuncinya teman-teman harus tahu kata resemble. Resemble itu kalau mau diartikan artinya menyerupai ya, dan menyerupai atau resemble ini butuh objek teman-teman. Fix kalau teman-teman nggak tahu resemble itu apa, butuhnya apa, teman-teman nggak akan bisa jawab ya ini. Harus tahu dulu resemble itu butuh objek. Jadi kita harus cari A, B, C, D yang berupa objek gitu kan ya. Mhm. Objek itu apa? Objek itu yang berupa noun atau noun phrase gitu kan, kata benda. Mhm. Gitu deh. Nah, kalau kita lihat yang alpha ada to be, ini kan bukan objek ya. As, ada preposisi itu juga nggak bisa jadi objek. Being, ini juga bukan objek. Jadi jawabannya yang Charlie. Yang pure objek, kata benda gitu kan. An ocean floor. Gitu teman-teman. So easy. Kuncinya tapi harus tahu dulu resemble ya. Kalau nggak tahu ya bye-bye. Udah pasti bingung. Kalau nggak tahu pasti udah mikir kemana mana nih yang infinitif kah, gerund kah, apalah itulah gitu ya. Mhm, gitu. Ya itu apa ya, suatu kesalahan bukan, kesalahan pemula mungkin kita sebutnya ya. Ketika kita nggak tahu ini problem apa, pasti mikirnya kemana mana padahal sebenarnya problemnya simple. Gitu, Jadi teman-teman sebenarnya nggak butuh hafalan banyak rumus, tapi yang teman-teman perlu adalah mengetahui ini problemnya apa, gitu. Ketika kita nggak tahu ini problemnya apa, rumusnya itu percuma. Heeh, tidak membantu malah memusingkan, gitu. Jadi nomor 12 C ya. Mhm. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Fossil records indicate blah 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 existing in the past have become extinct. Okay, 10 seconds from now. 8, 9, 10. Okay, thumbs up. Right. Fossil records indicate. Okay, wait a second. Ini ada yang pakai penghubung ya. Biasakan nih kalau ada pilihan jawaban yang pakai penghubung, kita lihat dulu sih, kayak udah ada belum sih subjek verbnya gitu. Karena penghubung itu dipakai untuk menghubungkan verb atau subjek verb kan biasanya gitu. Jadi kita cek dulu, ada nggak sih yang dihubungkan tuh gitu kan. Nah, ini ada subjek verb, fossil records indicate, kosong, existing in the past, have become. Nah, ini kan verb lagi. Gitu. Berarti karena verbnya ada dua, of course kita butuh penghubung ya. Mhm. Oke, otomatis berarti yang Charlie, Delta kita eliminasi aja kan, nggak ada penghubung di situ ya. Otomatis tinggal A dan B. Kalau teman-teman masih ingat polanya di nomor berapa tadi aku lupa. Tapi aku ingat sempet aku jelasin tadi ya. Kita butuh penghubung dulu ya kan, baru kemudian subjek verb. Ya otomatis jawabannya yang alfa. Penghubung dulu, baru subjek verb. Kalau yang berapa kan subjek dulu, penghubung, terus that existing in the past, keterangan, verb gitu kan, potong-potong gitu teman-teman.
Jadi paling cocok yang alfa. Gitu deh. Oke? Alright. Aman? Ya, kembali intinya mengulang pola yang sama lagi kan sebenarnya ya, heeh. Penghubung, subjek, verb gitu. Kalau kayak aku yang udah kayak 5 tahun berurusan dengan soal-soal kayak gini, 5 tahun lebih malah ya, sampai kayak, "Ya aduh ini lagi," gitu. Karena ada polanya sebenarnya ya, nggak random gitu ya, kata-katanya doang yang berubah. Right, lanjut ke nomor 14 kalau gitu. Experiments related to the sense of smell are more easily blah 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 than those related to perception of color. Right, I will give you 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. Right? Okay. So, oh wait a second. Kuncinya ini ada di ini kan berbagai macam bentuk verb ya, teman-teman. Mhm. Verb itu permasalahannya macam-macam, bisa tenses, bisa tadi ya main verb, supporting verb, bisa aktif pasif, macam-macam ya, itu pola-pola pertanyaan verb kita bahas di kelas, Kalau di sini tapi setiap pola itu ada kuncinya, ada clue-nya ya, of course. Nah, kalau di sini clue-nya ada di sebelum bagian kosong ini ada more easily, which is an adverb. Keterangan ya, keterangan cara, adverb of manner, akhiran "ly" itu suatu keterangan cara ya teman-teman. Easily, happily, beautifully, dan kawan-kawannya. Kalau teman-teman ketemu adverb atau adjective, itu di sebelumnya, kita wajib pakai to infinitive. To plus verb 1. Kalau ini nggak ada alasan khusus sih. Kenapa kok gitu? Emang rumusnya kayak gitu ya, heeh. Mungkin kalau saran saya lebih enak ini diartikan ya. Kalau kita artikan kan lebih mudah untuk di-set-up, lebih mudah untuk di-set-up itu apa? Dipasang ya. Lebih mudah untuk dipasang, gitu, heeh. Nah, untuk ini di bahasa Indonesia itu sama dengan to infinitive di bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau ketemu adverb atau adjective seperti itu, kita pakai to verb 1. Mudah untuk dimakan, enak untuk dilihat gitu ya, cantik untuk dipandang gitu, seru untuk diajak ngobrol, nah gitu kan. Ada adjektifnya dulu, deskripsinya, untuk apa gitu. Lebih enak gitu sih ingat-ingatnya teman-teman daripada rumus adverb, adjective to verb 1 gitu kan, gitu. Jadi, perlu skill untuk fleksibel ya ketika TOEFL itu. Teman-teman harus bisa memilih apa yang lebih mudah, mana yang lebih enak digunakan untuk menganalisis. Is it better to take a look at the grammar, lebih enak lihat grammarnya, or lebih enak lihat maknanya, gitu. Jadi nggak saklek ya teman-teman. Gitu deh. The last one, terakhir ya. The Pulitzer Prize, is it Pulitzer? Bener nggak ya pronunciation-nya? No worries, TOEFL kan bukan tentang speaking ya. So the Pulitzer Prize has been blah 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 in American literature for more than 70 years. Okay, 10 seconds from now. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. The last one. Kalau ini yang 14 nomor bener semua kayak, "Duh aku bener semua nggak ya ini sampai nomor 15?" Let's see. Right. Sebenarnya kalau kita perhatikan A, B, C, D ini kata-katanya mirip-mirip ya teman-teman, ada kata "they award most prestigious" yang agak beda mungkin that-nya ya, oke. Dan that ini kan bisa jadi suatu penghubung mungkin ya, jadi
kalau teman-teman mau berhati-hati boleh silakan dicek misalnya subjek verbnya ada berapa sih gitu kan. Ternyata subjek verbnya cuma satu ya. Jadi kita nggak butuh penghubung macam A, C, nggak perlu, nggak penting ya. Mhm, gitu. Nomor 1 sampai 15 teman-teman harus berani bilang nggak perlu, nggak penting, nggak perlu, nggak penting gitu ya teman-teman. Karena kalau confident itu belum tercapai, biasanya akan lebih mudah overthinking, akhirnya waktunya habis, terus belum sempat mikirin yang lain. 40 nomor, ini masih sampai 15 loh. Mhm. Oke, jadi tinggal Bravo sama Delta. Bedanya cuma ada kata the sama enggak gitu kan ya. Belakangnya kan sama, most prestigious award ya. Heeh. Nah, ini adalah bentuk perbandingan juga ya, tapi superlatif kita sebutnya, karena yang paling. Superlatif superlatif. Kalau comparative kan yang more, lebih daripada gitu kan, lebih besar daripada, wajib ada daripadanya. Heeh. Kalau yang paling, mhm, itu wajib ada the-nya. Yang paling bergengsi gitu ya, yang paling tinggi. Ya anggap aja the ini adalah yang gitulah ya, mhm, yang atau tertinggi gitu misalnya ya, mhm, terbagus, terpintar, yang paling pintar dan semacamnya gitu teman-teman. Otomatis ini jawabannya yang bravo ya. Gitu, bentuk perbandingan. Kalau teman-teman masih salah di model soal seperti ini, silakan pelajari kembali tentang bentuk-bentuk perbandingan ya, komparatif, superlatif itu kayak gimana. Gitu teman-teman. Nah, jadi cara belajar yang efektif tuh kayak gitu. Gak cuma oke ngerjain salah, loh kok aku masih salah ya, ya udah latihan lagi. Itu enggak, review, wajib review ya. Pelajari kembali salahnya itu di mana, karena apa, yang bikin saya salah itu karena terkecoh apa, misalnya kayak gitu. Seharusnya bagaimana, ini pola soal apa, dan seterusnya. Nah, ini itu yang kita bedah di kelas teman-teman. Jadi nggak asal, pokoknya latihan, udah silakan. Ya benar berapa, lapor. Oke, kamu kurang latihan. Loh, yang dilatih itu apanya, kan kita harus tahu gitu. Latihan-latihan doang tapi kita nggak ngerti salahnya di mana, apa yang harus dibetulin, sama aja, same-same gitu ya, mhm. Gitu, akhirnya kita merasa, "Apa aku ini nggak pinter ya?" Padahal sebenarnya bukan teman-teman yang nggak pinter, mungkin cara belajarnya aja yang salah, gitu teman-teman. So find a way, temukan cara yang paling cocok untuk teman-teman belajar ya. Nah, di Bahasa Booster kita punya berbagai macam program ya, khususnya untuk belajar TOEFL, karena kan ini kita lagi bahas TOEFL ya. Kita ada 2 macam nih, secara garis besar kita bagi jadi 2 ya. TOEFL Strategy Lab Bundling dan TOEFL E-Course yang kanan ya. Kalau teman-teman lebih suka dibimbing sama tutor gitu ya, ada yang, interaksi secara langsung gitu ya, tanya jawab di kelas secara langsung, terus kita evaluasi kayak, "Oh, ini teman-teman masih kurang di bagian sini nih, oh ini yang perlu dipelajari, oh tadi masih bingung di soal-soal seperti ini." Nah, itu yang cocok di TOEFL Strategy Lab, teman-teman, karena itu kelas live ya. Jadi kita ngobrol langsung gitu ya. Tetap ada rekamannya, tapi jadi meskipun teman-teman katakanlah di satu jadwal nih nggak bisa hadir, teman-teman bisa akses rekamannya dan rekaman itu lifetime. Nanti kalau misal pengen tanya gimana Kak tentang materi yang saya ketinggalan, silakan tanya di grup. Ada grupnya juga ya teman-teman. Jadi bebas tanya jawab, konsultasi, apapun itu bisa di grup. Bahkan grup-grup yang dulu dari tahun 2000 something itu, saya masih ada di grup situ ya. Jadi feel free, bebas untuk tanya jawab ya. Karena saya tuh suka kalau teman-teman semangat belajar ya. Saya jadi makin semangat gitu kan, berbagi ilmunya gitu. Oke deh, heeh, dan meskipun ini kelasnya live, teman-teman bukan berarti kayak, oh kelas doang, Google Meet gitu atau Zoom gitu ya. Enggak, teman-teman juga akan dapat akses latihan soal di website, prediction test, jadi, latihan bareng iya,
terus latihan mandirinya juga iya, cuma fokusnya tetap kita akan lebih ke mentoring gitu ya, dan kita evaluasi bareng apa sih yang perlu ditingkatkan gitu teman-teman. Dan ini, kalau teman-teman beruntung, teman-teman akan dapat harga promo ya, tergantung teman-teman nonton video ini kapan ya. Apakah pas lagi masa promo atau udah late bird ya, karena kan kita ada early bird juga, ada late bird ya. Kalau lagi promo ini bisa 300.000 ya, nggak sampai 300.000 masa malahan ya, ada kembaliannya. Bahkan kadang bisa lebih murah dari itu teman-teman, tergantung promonya ya, cuma biasanya kita promo sampai segini nih teman-teman, lumayan kan, hemat 100.000 lebih gitu, daripada 400.000 kan teman-teman, 300.000 nggak sampai udah dapat 12 kali live class ya kan, bedah tuntas strateginya, mulai dari listening, nggak cuma structure ya, listening, structure, reading, semuanya, dan dapat berbagai macam bonus gitu. Nah, tapi kalau teman-teman model orang yang suka lebih suka belajar sendiri gitu ya, atau kayak, sibuk banget nih, kayaknya nggak ada waktu atau tenaga deh buat ikut live class. Nah, teman-teman bisa pilih TOEFL e-course. Di situ ada materi pre-recorded video ya. Jadi, video yang sudah direkam sebelumnya kayak gini, aku rekam menjelaskan sesuatu, materinya ya, tapi strateginya termasuk. Jadi nggak cuma soal doang, kalau ini kan soal doang ya. Nah, di TOEFL e-course itu ada materinya, strateginya, dan soalnya. Jadi lengkap rekamannya ya, ada rekaman materi, sama modul PDF-nya juga teman-teman. Dan itu juga aksesnya lifetime ya, termasuk teman-teman akan dapat ribuan latihan soal premium, dan bahkan sampai 10 kali prediction test, sampai teman-teman bisa pokoknya ya. Itu teman-teman. Karena ketika belajar mandiri kan, teman-teman of course harus banyak latihan ya, nggak bisa cuma belajar-belajar aja. Latihan itu wajib. Meskipun di kelas live, saya selalu bilang ke murid-murid saya kayak, "Latihan latihan, review latihan review latihan." Gitu. Percuma ikut kelas tapi nggak latihan, bohong namanya ya. Gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan gimana Kak? Teman-teman juga akan gabung booster community ya. Jadi di situ akan ada tutornya, salah satunya saya gitu ya. Akan ada teman-teman lain juga yang belajar. Jadi wah bisa diskusi bareng tuh di situ. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan apa, teman-teman nggak kepikiran, oh iya ya, kok bisa ya kayak gitu. Nah itu menarik tuh untuk diskusi di booster community. Bahkan nanti teman-teman juga bisa dapat info live class, free class gitu ya di TOEFL e-course ini. Ini juga promonya bisa sampai 222.000 teman-teman ya, itu murah banget loh untuk akses lifetime please, ya. Jadi amankan promonya sebelum harganya makin naik. Kalau teman-teman pengen tahu detail lebih lanjut tentang kurikulum atau info pendaftaran, teman-teman bisa klik link di bio atau deskripsi yang ada di bawah video nanti, teman-teman ya. Oke deh, nah seperti itu kurang lebih teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Di video berikutnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang written expression ya. Itu yang bagian error tuh nomor 16 sampai 40 yang cukup tricky juga ya teman-teman karena apa ya, udah soalnya itu yang paling banyak bobotnya sebenarnya dan setiap soal itu cara menganalisisnya beda-beda. Bahkan per opsi A, B, C, D itu cara menganalisisnya beda-beda. Jauh berbeda dari nomor 1 sampai 15 ya teman-teman. Jadi nggak semua yang kita pelajari di nomor 1 sampai 15 kayak subject, verb, dan kawan-kawannya itu bisa diterapkan di written expression atau error analysis. Oke, jauh berbeda. Nanti kita akan coba bahas di video berikutnya ya. Kalau teman-teman suka video ini, bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe biar teman-teman gak ketinggalan, nyalakan loncengnya ya. Nanti akan ada banyak video pembelajaran, termasuk shorts kita ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat, silahkan coba lihat shortsnya. Gitu deh. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh silakan taruh di kolom komentar dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.